Kelvin Verdong ungkap alasan hanya kuat bermain 67 menit saat debut. Kelvin Verdong bercerita tentang momen debutnya bersama Timnas Indonesia. Pemain 27 tahun itu mengaku ingin bermain penuh, tetapi cuaca panas membuatnya ditarik keluar pada menit ke-67. Verdong menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia pada Juni lalu. Dia tampil pada laga kualifikasi Piala Dunia 26 zona Asia. Pada laga debutnya itu Verdong dipercaya bermain sejak menit awal. Pelatih Shin Tae-yong memainkan Verdong di posisi wingback kiri, posisi yang bisa dimainkan Verdong bersama NEC Nijmegen. Kelvin Verdong awalnya meyakini dirinya bisa bermain penuh pada laga melawan Filipina. Namun ketika berada di atas lapangan, apa yang terjadi bertolak belakang dengan keyakinannya tersebut. Dia berkata, di NEC saya memainkan setiap pertandingan dengan penuh, jadi saya mengatakan hal itu pada pelatih. Justin Hubner dan Cerezo Osaka resmi berpisah. Kemudian kebersamaan Justin Hubner dan Cerezo Osaka rupanya hanya berlangsung seumur jagung. Bek Timnas Indonesia itu resmi berpisah dengan klub asal Jepang tersebut. Hubner bergabung dengan Cerezo Osaka pada Maret lalu. Dia direkrut setelah menunjukkan performa apik di Piala Asia 23 bersama Timnas Indonesia. Namun 4 bulan setelah pindah, Hubner resmi meninggalkan Cerezo Osaka. Kami ingin menginformasikan bahwa transfer pinjaman Justin Hubner telah berakhir. Perjalanan karir Justin Hubner di Cerezo Osaka bisa dibilang tidak mulus, sebab dia tidak mendapat banyak menit bermain. Dia sering dimainkan pada menit-menit akhir. Hingga pekan ke-23, Justin Hubner baru 6 kali bermain di J1 League. Dari 6 laga itu, pemain 20 tahun hanya sekali bermain sejak menit awal. Sebagai catatan, dia tidak bergabung di awal musim. PSIS Semarang resmikan transfer Joao Ferrari. Lalu berpindah ke PSIS. PSIS Semarang menambah amunisi di lini pertahanan dengan mendatangkan bek tengah asal Brasil bernama Joao Ferrari untuk mengarungi kompetisi BRI Liga 1 musim 24 dan 25. Joao Ferrari resmi diperkenalkan oleh Mahesa Jenar pada hari Senin. Pemain berusia 32 tahun ini menjadi pemain asing ke-6 yang didatangkan PSIS untuk memperkuat tim di BRI Liga 1 musim depan. Manajer coach PSIS Semarang menyambut gembira kedatangan Joao Ferrari. Pemain yang sebelumnya bermain di Liga Malta bersama Kola Sains FC ini akan menjalani debutnya di Liga Indonesia. Dengan kehadiran Joao Ferrari, maka PSIS Semarang dipastikan menggunakan duet pemain asing di jantung pertahanan. Gilbert berkata semoga dia mampu cepat beradaptasi dan bisa menampilkan permainan terbaiknya untuk membantu PSIS selama 1 musim ke depan. Shin Tae-yong bagikan foto setelah operasi, siap hadapi kualifikasi Piala Dunia. Ada kabar terbaru dari pelatih Timnas. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong telah pulih dari operasi pleuritis yang dijalaninya di Korea Selatan pada tanggal 17 Juni tahun 2024. Ia pun siap untuk kembali ke Indonesia dan melanjutkan tugasnya sebagai juru taktik tim Garuda. Shin Tae-yong sebelumnya harus meninggalkan Indonesia pada tanggal 14 Juni tahun 2024 untuk menjalani operasi pleuritis atau penyakit peradangan selaput paru. Kembalinya Shin Tae-yong menjadi kabar gembira bagi Timnas Indonesia yang akan segera berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Shin Tae-yong diharapkan dapat membawa Timnas Indonesia meraih hasil maksimal di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 26 dan mengantarkan Garuda ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Jordi Wegman gabung Madura United agar dirayu Shin Tae-yong main di Timnas. Yang terakhir ada kabar dari Jordi Wegman resmi bergabung dengan Madura United untuk BRI Liga 1 musim depan. Wegman disebut memiliki misi untuk dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. Gelandang 25 tahun tersebut sejatinya tak terlalu asing bagi pencinta sepak bola Indonesia. Wegman pernah masuk list pemain yang akan dinaturalisasi.
Namun pemain yang meroket bersama Feyenoord itu memilih menunda proses tersebut, hingga akhirnya PSSI memilih pemain lain seperti Tom Haye. Dengan bermain di Indonesia, pemain kelahiran Den Haag Belanda itu mungkin punya misi terselebung. Satu di antaranya tentu meyakinkan pelatih Sintayong untuk memproses kembali alih kewarganegaraan yang sempat tersendat. Mantan kapten timnas Belanda U17 itu telah promosi ke tim utama Feyenoord di usia muda. Namun karirnya mendadak stagnan dan memaksanya berpetualang ke Swiss dan Kroasia.